Ibu mertua selalu menghinaku karena aku miskin. Namaku Sekar, aku hanyalah anak buruh tani. Ayahku bekerja sebagai penggarap sawah milik tetangga, sementara ibuku adalah seorang penjual sayur keliling. Hidup kami sederhana, penuh perjuangan, dan jauh dari kata mewah. Setiap hari dihabiskan untuk bekerja keras, mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan yang seringkali terasa serba kurang. Aku tak pernah merasa malu dengan latar belakang keluargaku. Meski kadang orang-orang di kampung menatap kami dengan pandangan kasihan atau merendahkan. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada satu hal yang membuat hidupku sedikit lebih indah. Mas Rizky. Dia adalah anak juragan beras terkaya di kampung kami. Pria yang dikenal tak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena sifatnya yang rendah hati dan ramah. Meski dunia kami berbeda jauh, Mas Rizky sering memperlihatkan sikap yang hangat dan perhatian padaku. Aku tak pernah menyangka bahwa pria seperti dia akan memperhatikan gadis kampung sepertiku. Hari itu, hidupku berubah ketika Mas Rizky dengan tiba-tiba menyatakan perasaannya padaku. Saat itu, rasanya seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Mas Rizky, anak juragan beras, bisa menyukaiku, seorang anak buruh tani? Perasaanku bercampur aduk antara bahagia dan masih tak percaya. Namun, di dalam hatiku, keraguan itu tetap ada. Perbedaan status sosial kami terlalu besar, dan aku tidak yakin apakah cinta saja cukup untuk mengatasi segala perbedaan yang ada. Dunia Mas Rizky penuh dengan kemewahan, sedangkan aku tumbuh di tengah kehidupan yang serba kekurangan. Aku takut, bukan hanya pada kehidupan baru yang akan kujalani, tetapi juga pada bagaimana keluarganya akan memandangku. Aku takut dianggap tidak pantas, takut dianggap hanya memanfaatkan kekayaan mereka. Meski aku berulang kali menolak lamaran Mas Rizky, dia tidak menyerah. Aku merasa tak pantas berada di dunia mewahnya. Aku hanyalah gadis kampung yang tumbuh di tengah kesederhanaan. Keluarga Mas Rizky memiliki reputasi besar di kampung, dengan kekayaan melimpah dari bisnis beras mereka. Aku takut menjadi beban, takut tak diterima, dan terutama takut dipandang rendah oleh keluarganya. Namun, Mas Rizky tetap berkeras. Aku tak peduli dari mana kamu berasal. Yang aku inginkan adalah kamu, kata Mas Rizky dalam satu pertemuan yang tak terlupakan. Akhirnya, aku menyerah pada desakan keluargaku dan menerima lamarannya. Aku merasa cemas akan masa depan yang tidak ku ketahui. Hari pernikahanku tiba dengan segala kemewahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tenda megah terpasang di halaman rumah Mas Rizky, dihiasi dengan bunga-bunga mahal yang harum semerbak. Para tamu datang dengan pakaian mewah, mobil-mobil mewah berjejer di sepanjang jalan desa. Semuanya tampak begitu berkilau, seperti sebuah mimpi indah bagi orang lain. Namun bagiku, ini semua adalah mimpi buruk. Aku merasa tersesat di dunia yang bukan milikku, seolah-olah aku berada di panggung sandiwara yang asing dan tidak nyaman. Aku, anak buruh tani sederhana, kini menikah dengan Mas Rizky, anak juragan beras terkaya di kampungku. Perbedaan status sosial kami seperti jurang yang begitu lebar, dan aku tidak tahu bagaimana harus menjembatani jurang itu. Meskipun Mas Rizky selalu bersikap lembut, penuh cinta, dan meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja, rasa cemas terus menghantui hatiku. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan di dunia yang begitu berbeda ini? Kecemasan itu semakin nyata saat aku melihat tatapan sinis dari keluarga besar Mas Rizky, terutama ibunya. Sejak awal, ibu mertua tidak pernah setuju dengan pernikahan kami. Saat Mas Rizky melamarku, ia dengan tegas menolak, berusaha melarang anaknya menikah denganku, gadis yang hanya dianggapnya sebagai anak buruh tani yang tidak sepadan. Namun, Mas Rizky bersikeras, memohon restu dari keluarganya. Ayah Mas Rizky akhirnya melunak, mungkin karena dia tak tahan melihat anak satu-satunya kehilangan kebahagiaannya jika pernikahan denganku tidak direstui.
Tetapi tidak demikian dengan ibunya, yang selalu memandang rendah diriku dan keluargaku. Ketika prosesi pernikahan selesai dan kami tiba di rumah keluarga Mas Rizky yang megah, ketegangan semakin terasa. Rumah besar itu terlihat begitu indah, dengan hiasan dan perabot yang semuanya serba mahal. Namun aku tidak bisa menikmati keindahan itu. Begitu aku menginjakan kaki di dalam rumah, aku bisa merasakan dinginnya suasana. Tatapan sinis ibu mertua yang mengarah padaku membuatku merasa kecil dan tidak berharga. "Wah, seneng banget ya kamu Skar, bisa hidup senang dengan kemewahan dari anakku." Kalimat itu terucap dengan tajam dari bibir ibu Mas Rizky saat pertama kali aku memasuki rumah itu sebagai menantunya. Aku tertegun, tak tahu harus berkata apa. Tubuhku membeku mendengar sindiran itu. Matanya menyelidik, seolah-olah aku adalah penipu yang hendak mengambil alih kekayaan mereka. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Mas Rizky yang mendengar itu mencoba menengahi. "Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Sekar mencintaiku. Dia tidak seperti yang ibu pikirkan." Namun, sang ibu hanya mendengus sinis. "Cinta? Apa gadis seperti dia tahu apa itu cinta? Yang dia tahu hanyalah uang. Kamu buta, Rizky. Gadis ini akan mempermalukan kita." Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hendak tumpah. Momen yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, justru dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Setiap hari setelah pernikahan itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tidak ada satupun hari yang berlalu tanpa sindiran atau ejekan dari ibu mertua. Keesokan paginya, saat aku bangun untuk membantu pekerjaan rumah, ibu mertua berkata dengan suara dingin, "Tidak perlu, nanti kamu malah merusaknya. Kamu tidak terbiasa dengan perabotan mahal, kan?" Aku hanya bisa menunduk, berusaha tetap kuat. Mas Rizky selalu berusaha mendukungku, namun tidak bisa selalu berada di sisiku. Setiap kali dia keluar untuk bekerja, aku harus menghadapi ibu mertuaku seorang diri. Mertuaku bahkan memperlakukan keluargaku dengan cara yang lebih buruk lagi. Setiap kali ayah dan ibu berkunjung, mereka hanya mendapatkan senyuman dingin dan ucapan yang penuh sindiran dari ibu Mas Rizky. "Kalian pasti bahagia sekarang, ya? Putri kalian sudah menikah dengan keluarga kaya," ucapnya suatu hari ketika orang tuaku datang berkunjung. Ayahku, meskipun terpukul oleh ucapan itu, hanya bisa tersenyum tipis dan menahan diri. Namun, aku tahu betapa dalamnya rasa sakit itu. Ayah dan ibuku selalu mengajarkanku untuk menghormati orang lain, meskipun mereka tidak menghormatimu. Dan itulah yang kulakukan. Setiap kali ibu mertua menyakitiku dengan kata-katanya, aku memilih diam. Setiap hinaan yang terlontar, kutelan sendiri, meski perihnya membekas di hati. Meskipun begitu, aku mulai merasakan beban yang semakin berat setiap hari. Kehidupan pernikahan yang kuimpikan ternyata tidak seindah bayangan. Aku mencintai Mas Rizky, tetapi perbedaan antara kami membuatku merasa terasing. Aku merasa seperti orang luar di rumah ini, tak pernah benar-benar diterima. Sementara itu, ibu mertuaku semakin gencar menunjukkan ketidaksukaannya. Tak ada hari yang berlalu tanpa sindiran tajam dari bibirnya, membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Rumah megah ini menjadi seperti penjara emas bagiku. Aku merasa terjebak di dalamnya, tak mampu melarikan diri dari rasa sakit dan ketidakadilan. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik, memenuhi tanggung jawabku sebagai menantu, semuanya terasa sia-sia. Bagiku, cinta Mas Rizky adalah satu-satunya harapan yang membuatku bertahan. Namun, sampai kapan aku bisa bertahan? Sampai kapan aku bisa menghadapi hinaan dan cercaan ini? Kecemasan dan kesedihan itu terus menggerogotiku setiap hari. Aku ingin percaya bahwa suatu hari nanti ibu mertuaku akan luluh, bahwa dia akan melihatku sebagai menantu yang pantas, bukan hanya anak buruh tani yang dianggap tak punya nilai. Namun, setiap hari harapan itu terasa semakin jauh.
Setiap hari terasa seperti ujian bagi kesabaran dan kekuatanku. Tak ada pagi yang berlalu tanpa kata-kata pedas dari ibu mertuaku. Setiap kali Mas Rizky berangkat bekerja, meninggalkanku sendirian di rumah mewah ini, ibu mertuaku seolah mendapat panggung untuk melampiaskan segala kebenciannya padaku. Seolah keberadaanku di rumah ini adalah kesalahan besar yang tak termaafkan. Pagi itu, meski masih dalam tekanan dari ibu mertua, aku mencoba melakukan hal yang aku bisa dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tangan-tanganku sibuk menggoreng telur dan menyiapkan kopi. Meski tubuhku lelah penuh tekanan, aku hanya ingin melakukan tugasku sebagai istri dan menantu dengan baik. Tapi sepertinya tidak ada satupun yang cukup di mata ibu mertua. "Hei Sekar, kamu itu cuma anak buruh tani. Jangan kira bisa hidup enak dengan uang kami." Suara ibu mertua terdengar dingin dan penuh ejekan dari balik pintu dapur. Aku terdiam, berusaha untuk tidak terpancing emosi, meskipun dadaku bergejolak. "Tidak perlu repot-repot. Toh apa yang kamu lakukan pun tidak akan ada gunanya. Lagian aku juga tak sudi makan dari tangan orang miskin seperti kamu." Matanya menatap tajam ke arahku, seolah-olah ingin menusuk jiwaku. Aku mencoba sabar, mencoba menerima setiap kata kasar yang dilontarkan padaku. Meskipun hatiku terluka, aku hanya menunduk dan tetap melakukan tugas-tugasku. Aku sadar, di mata ibu mertua, aku tidak lebih dari gadis miskin yang dianggap mempermalukan keluarganya. Segala sesuatu tentang diriku selalu salah di matanya. Bahkan upayaku untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup keluarga Mas Rizky selalu dianggap sebagai cara untuk mencuri kenyamanan dari keluarga mereka. "Kamu pikir dengan menikahi Rizky, semua akan mudah bagimu?" lanjutnya dengan nada sinis. "Kamu hanya membebani keluarga ini. Rizky hasrunya bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih pantas darimu, tetapi dia malah memilihmu, seorang gadis kampung miskin." Kata-katanya tajam seperti duri yang menusuk hatiku. Aku ingin menjawab, ingin membela diriku, tetapi suara hatiku menahan. Apa gunanya? Setiap kata yang keluar dari mulutku hanya akan memperburuk situasi. Aku lebih memilih diam, membiarkan ibu mertuaku melontarkan semua kebenciannya, sementara aku menelan pahitnya dalam-dalam. Malam hari ketika Mas Rizky pulang, aku berusaha menutupi rasa sakitku dengan senyum. Baginya, aku ingin tampak kuat. Bagaimanapun, Mas Rizky selalu bersikap lembut dan penuh perhatian. Dia seringkali bertanya apakah aku baik-baik saja, dan aku selalu menjawab dengan anggukan kecil, meski di dalam hatiku luka semakin membesar. "Bagaimana harimu, Sekar?" tanya Mas Rizky saat kami duduk berdua di kamar, setelah hari yang panjang. Dia selalu berusaha menghabiskan waktu denganku setelah pulang bekerja, dan ini adalah saat-saat yang paling kunikmati. "Baik-baik saja, Mas," jawabku, memaksa senyum tipis di bibirku. Meskipun aku tahu Mas Rizky mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dia tak pernah benar-benar tahu seberapa dalam luka yang kurasakan akibat perlakuan ibu mertuaku. Seringkali aku berpikir untuk menyerah. Apa gunanya bertahan di rumah ini jika setiap hari aku harus menelan hinaan dan rasa sakit yang sama? Apa gunanya bertahan dalam pernikahan ini jika tidak ada satupun yang menghargaiku di sini selain Mas Rizky? Namun, cinta Mas Rizky membuatku tetap bertahan. Dia adalah alasan mengapa aku berusaha sabar dan kuat, meskipun setiap hari terasa seperti neraka. Aku tahu Mas Rizky mencintaiku, tapi aku juga tahu dia tidak pernah sepenuhnya mengerti apa yang kurasakan. Bagaimana mungkin dia mengerti? Setiap kali Mas Rizky pulang, ibu mertuaku selalu berubah menjadi sosok yang berbeda. Lebih tenang, lebih anggun, seolah-olah semua penghinaan yang pernah terlontar darinya tidak pernah terjadi. Dia pandai menutupi kebenciannya, membuatku tampak seperti orang yang berlebihan jika aku mengeluh. Pernah suatu malam aku mencoba untuk berbicara tentang perlakuan ibu mertuaku pada Mas Rizky. "Mas, ibu-ibu seperti tidak menyukaiku," ucapku pelan, ragu-ragu. Mas Rizky menatapku dengan penuh perhatian. Namun aku tahu kata-kataku tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi.
Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Mungkin ibu hanya butuh waktu untuk menerima kamu. Jawabnya dengan lembut, membelai pipiku. Kamu tahu kan, ibu selalu perfeksionis dan sulit percaya sama orang baru. Tapi aku yakin, lama-kelamaan, dia pasti akan menyayangimu seperti aku menyayangimu. Aku mengangguk, meskipun jauh di dalam hatiku. Aku tahu kenyataannya tidak sesederhana itu. Bagi ibu mertuaku, aku bukan hanya menantu baru yang butuh diterima, tapi aku adalah simbol dari kegagalan. Aku tidak akan pernah bisa mencapai standar yang dia tetapkan. Aku tidak pernah cukup baik untuk keluarga ini. Setiap pagi, penghinaan itu berulang. Sindiran ibu mertua seolah menjadi rutinitas yang tak terhindarkan. Meskipun begitu, aku tetap mencoba bertahan. Ada satu hal yang terus aku yakini. Aku menikah karena cinta, bukan karena kekayaan atau status sosial. Tapi sayangnya, di mata ibu mertua, itu tidak pernah cukup. Berkali-kali aku berpikir, sampai kapan aku bisa terus bertahan? Bisakah aku menemukan tempatku di rumah ini? Atau akankah aku selalu menjadi orang luar yang tak pernah diterima? Hati kecilku terus berharap bahwa suatu hari nanti, ibu mertua akan melihatku dengan pandangan yang berbeda. Bahwa dia akan melihat ketulusan cintaku pada Mas Rizky, dan menerima bahwa aku, meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, layak mendapatkan kebahagiaan di sisi putranya. Namun, setiap hari, harapan itu terasa semakin jauh. Setiap hari terasa seperti medan pertempuran. Bukan pertempuran fisik, tapi pertempuran batin yang menguji kesabaranku. Aku berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, dan bagian dari keluarga ini, meski apapun yang kulakukan selalu salah di mata ibu mertua. Rasanya, tak ada satu langkah pun yang tidak dikritik. Penghinaan demi penghinaan selalu hadir, seperti bayang-bayang yang mengikutiku setiap saat. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kurasakan tubuhku lelah, tetapi pikiranku memaksa untuk terus bangkit. Seperti biasa, aku memulai hari dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga meskipun aku tahu ibu mertua takkan pernah mau memakan masakanku. Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha melakukan yang terbaik, meskipun dalam hati aku tahu, tidak ada yang akan pernah benar bagi ibu mertua. Aku mencoba membantu membersihkan rumah, mengatur dapur, menyapu halaman, segala hal yang menurutku bisa sedikit meringankan beban di rumah ini. Namun, setiap kali aku mencoba membantu, ibu mertua selalu melihatnya dengan tatapan penuh curiga. "Hei Sekar, kamu gak repot-repot. Gak perlu berpura-pura. Kami tahu kamu hanya ingin kekayaan kami kok." Ucapnya tanpa ragu saat aku selesai mengepel lantai ruang tamu. Kalimat itu menusuk hatiku, membuatku kembali terdiam. Aku tidak pernah menginginkan kekayaan keluarga ini. Yang kuinginkan hanyalah diterima. Aku ingin menjadi bagian dari mereka, bukan karena status, tetapi karena cintaku pada Mas Rizky. Tapi di mata ibu mertua, ketulusanku seolah selalu diabaikan, tertutupi oleh prasangka buruk yang tak pernah hilang. Setiap hari, aku merasa semakin tersisih, semakin jauh dari impian untuk hidup harmonis. Suatu sore, ketika aku selesai mencuci piring di dapur, aku mendengar ibu mertua berbicara di ruang tengah dengan suara yang jelas dan penuh sindiran. Sebenarnya Rizky bisa saja mendapatkan wanita yang lebih baik. Bukan perempuan miskin kayak Sekar, lihat saja tuh. Perempuan miskin itu tak tahu apa-apa selain menyusahkan. Kayaknya mungkin Rizky kena pelet sama si Sekar. Katanya berbincang dengan ibu-ibu arisan yang sering dating ke rumahnya. Aku tertegun di balik pintu dapur, mendengarkan dengan hati yang terluka. Seberapa keras pun aku mencoba, sepertinya tidak ada yang bisa mengubah pandangan ibu mertua terhadapku. Rasanya, segala usahaku sia-sia. Air mata yang kutahan sepanjang hari akhirnya menetes tanpa bisa kubendung. Aku tahu bahwa aku harus tetap kuat. Namun kadang kesabaran itu terasa begitu tipis. Malamnya, ketika Mas Rizky pulang, aku mencoba menyembunyikan rasa pedih ini di balik senyum yang kupaksakan.
Aku tidak ingin membuat Mas Rizky khawatir atau menambah beban pikirannya. Dia sudah cukup sibuk dengan pekerjaan, dan aku tidak ingin menambah masalah rumah tangga kami dengan keluh kesahku. Namun, di balik senyuman kecil itu, pikiranku kacau. Setiap penghinaan dari ibu mertua terus berputar di kepalaku, membuat hatiku semakin terluka. Mas Rizky seolah tak pernah melihat sisi gelap dari rumah ini. Di matanya, kami adalah keluarga yang harmonis, karena dia tidak pernah benar-benar menyaksikan sikap ibunya terhadapku. Setiap kali Mas Rizky ada di rumah, ibu mertua berubah menjadi sosok yang berbeda, lebih tenang, lebih ramah, seolah-olah tidak pernah ada masalah. Aku selalu berusaha menutupi rasa sakit ini dari Mas Rizky. Aku tahu betapa besar cintanya padaku, dan aku tidak ingin menyakitinya dengan kenyataan bahwa ibunya membenciku. Namun, semakin lama, semakin sulit bagiku untuk bertahan tanpa merasa bahwa aku sedang kehilangan diriku sendiri. Setiap hari, aku merasa lebih kecil, lebih tidak berharga. Pernah, suatu malam, ketika aku sendirian di kamar, aku berpikir untuk menyerah. Mungkin ibu mertua benar. Aku tidak pantas untuk hidup di rumah ini, tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Mungkin dengan pergi, semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku kembali mengingat Mas Rizky. Dia adalah satu-satunya alasan aku masih bertahan. Satu-satunya harapan yang membuatku terus melangkah meski penuh rasa sakit. Hari itu, ketika aku sedang membereskan kamar, suasana rumah tiba-tiba berubah tegang. Ibu mertuaku, dengan wajah memerah dan mata penuh amarah, memanggilku dengan nada yang menusuk. "Sekar, apa kamu tidak tahu malu?" teriaknya saat aku baru saja menurunkan jemuran. Aku terkejut. Jantungku berdebar kencang. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan, takut salah bicara. Ibu mertuaku langsung menyerang dengan kata-kata tajam. "Perhiasanku, gelang emas kesayangan itu hilang. Dan aku tahu pasti kamu yang mengambilnya." Tuduhannya membuat dunia seakan runtuh di hadapanku. Tuduhan itu terasa terlalu kejam, begitu jauh dari kebenaran. "Bu, saya tidak tahu apa-apa soal gelang itu. Saya tidak pernah mengambil apapun," jawabku dengan suara gemetar. Air mata mulai menggenang di mataku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal sekeji itu? Namun, ibu mertua tidak mau mendengarkan penjelasanku. "Jangan berpura-pura tidak tahu. Sejak kamu masuk rumah ini, semua berubah. Kamu pikir kami tidak tahu apa yang kamu incar? Kamu hanya menginginkan harta keluarga kami, kan?" Seketika, suasana menjadi lebih panas saat Mas Rizky tiba-tiba muncul di tengah ketegangan. "Ada apa ini?" tanyanya, bingung dengan situasi yang dia lihat. Ibu mertua langsung menunjukku dengan penuh kemarahan. "Rizky, perempuan miskin ini mencuri gelang emasku. Aku yakin dia yang melakukannya." Mas Rizky terlihat terkejut. Dia menatapku dengan tatapan penuh tanya, mencari kepastian di mataku yang mulai dipenuhi air mata. "Sekar, apa benar ini?" Dengan air mata yang mulai jatuh, aku hanya bisa menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu apa-apa, Mas. Sungguh, aku tidak pernah menyentuh gelang itu," kataku lirih. Melihat kondisiku yang begitu terpukul, Mas Rizky segera berdiri di sisiku, menggenggam tanganku erat. "Bu, Sekar tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku tahu siapa dia, dan dia tidak mungkin mencuri." Namun, ibu mertua tidak mau berhenti. "Jangan bodoh, Rizky. Kamu dibutakan oleh perempuan ini. Dia hanya datang ke sini untuk mengambil harta kita. Keluarga seperti dia tidak tahu malu." Saat itu, aku merasa benar-benar tak berdaya. Tuduhan ini terlalu berat untuk kuterima, dan aku hampir kehilangan harapan untuk diterima oleh keluarganya. Aku tahu, apapun yang kukatakan tidak akan mengubah pandangan ibu mertua terhadapku. Namun tiba-tiba, ayah mertua muncul dari ruang tamu. Wajahnya terlihat tenang, namun ada ketegasan di matanya.
"Sudahlah Bu, jangan terlalu keras pada Sekar," katanya, mencoba meredakan suasana. Ibu mertua tidak terima. "Bagaimana aku bisa tenang? Perhiasanku itu hilang. Aku yakin dia yang mengambilnya." Ayah mertua menarik napas panjang sebelum berbicara. "Sebenarnya, aku yang menyimpan gelang itu," katanya, membuat seluruh ruangan terdiam. Semua mata terarah padanya. "Maksudmu apa, Pak?" tanya ibu mertua, terlihat bingung. "Sebelum kamu menyadari gelang itu hilang, aku sudah memindahkannya ke tempat lain untuk diamankan. Aku lupa memberitahumu," ucap ayah mertua dengan tenang. Keheningan yang sangat canggung meliputi ruangan. Ibu mertua tampak terkejut dan terdiam sesaat, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Namun, meski kenyataannya sudah jelas, wajah ibu mertua masih menyimpan amarah. Kali ini bukan hanya karena gelang yang hilang, tetapi karena malu telah menuduhku secara terbuka. Mas Rizky menatap ibunya dengan tatapan kecewa. "Bu, Sekar tidak bersalah. Apa sekarang ibu masih tidak mau menerima dia sebagai bagian dari keluarga kita?" Ibu mertua tidak menjawab. Wajahnya memerah karena malu, tapi bukan pengakuan yang keluar dari mulutnya. Sebaliknya, dia menatapku dengan lebih tajam, seolah semua ini adalah kesalahanku. Dia merasa terhina karena sudah menuduhku di depan semua orang, dan rasa malu itu malah membuat kebenciannya semakin besar. Tetap saja, perempuan ini membawa masalah. Dia tidak pantas berada di sini, gumamnya dengan nada rendah, namun cukup keras untuk kudengar. "Kamu tidak tahu, Rizky, perempuan ini hanya akan membawa lebih banyak masalah nantinya." Aku mencoba menahan tangis. Meski tuduhan itu terbukti salah, aku masih merasa sangat terluka. Bukan hanya karena penghinaan itu, tetapi juga karena aku tahu, apapun yang kulakukan tidak akan pernah cukup untuk memenangkan hatinya. Mas Rizky kembali membelaku. "Bu, tolong, Sekar adalah istriku, dan dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mohon, terimalah dia." Namun ibu mertua tetap keras. Dia tidak mengakui kesalahannya, malah semakin menjauh dariku. Hari itu, aku tahu hubungan kami tak akan pernah sama. Meski aku sudah berusaha sebaik mungkin, ibu mertua tetap melihatku sebagai ancaman bagi keluarganya. Malam itu, setelah semua orang pergi tidur, aku duduk di kamar, merenungi semua yang telah terjadi. Mas Rizky memelukku erat, berusaha menghiburku. "Aku tahu ini berat, tapi aku ada di sini untukmu, Sekar. Jangan khawatir, semuanya akan membaik," bisiknya lembut. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa perjuanganku baru saja dimulai. Ibu mertua tidak akan berhenti membenciku hanya karena salah paham kecil ini. Bahkan mungkin, kebencian itu akan semakin dalam. Tapi demi cinta Mas Rizky, aku bertekad untuk tetap bertahan, seberapapun sulitnya perjalanan ini. Semua berubah pada suatu malam yang kelam. Suasana tenang di rumah tiba-tiba pecah ketika suara gaduh terdengar dari luar kamar. Aku dan Mas Rizky terbangun, terkejut oleh suara jeritan ibu mertua yang memecah keheningan malam. Dalam keadaan bingung, kami bergegas keluar kamar, berusaha memahami apa yang terjadi. Di ruang tamu, pemandangan yang mengerikan menyambut kami. Seorang pria bertopeng berdiri sambil mengacungkan pisau ke leher ibu mertua. Ayah mertua ternyata telah pingsan dipukul oleh pencuri itu. "Diam! Jangan ada yang bergerak!" teriaknya dengan suara berat dan menakutkan. Ibu mertua terlihat sangat ketakutan dan tidak berani berbuat apa-apa. Seketika, rasa panik menyelimutiku. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Melihat ibunya dalam posisi terancam, naluriku sebagai seorang istri dan seorang manusia mengalahkan rasa takutku. Aku tidak bisa membiarkan orang yang telah memberiku begitu banyak kesakitan ini dalam posisi bahaya. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah maju. Aku memang pernah belajar bela diri dulu sewaktu SMA, jadi ada keberanian yang timbul dalam diriku. Perampok terkejut dengan kehadiranku,
Sepertinya tidak mengharapkan ada orang lain yang berani melawan. "Mundur! Jangan sekali-kali mendekat," ancamnya. Namun aku tetap berdiri di tempatku, tidak ingin mundur. Tapi takdir berkata lain. Dalam kekacauan itu, aku berhasil memukul perampok itu, namun naasnya perampok yang dalam keadaan panik mengayunkan pisaunya ke arahku. Tanpa bisa menghindar, aku merasakan sakit yang luar biasa saat pisaunya menembus perutku. Aku jatuh ke lantai, sembari merasakan darah mengalir deras dari lukaku. Ibu Mas Rizky menjerit ketakutan melihatku terkapar. "Ya Tuhan, Sekar, kamu tidak apa-apa." Dia melangkah maju, memelukku. Di saat itulah, aku melihat di matanya sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa bersalah yang mendalam. "Kenapa kamu melakukan ini?" Suaranya penuh kepanikan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ibu mertua melihatku bukan sebagai musuh atau penghalang, tetapi sebagai seorang pahlawan yang berani berkorban demi keluarganya. Dalam kondisi setengah sadar, aku mendengar suara Mas Rizky berteriak penuh rasa sakit. "Sekar, jangan tutup matamu. Tetaplah bersamaku." Kemudian, segalanya menjadi gelap. Ketika aku mulai tersadar, aku berada di rumah sakit. Tubuhku terasa sangat sakit, dan pandanganku kabur. Di sampingku, Mas Rizky duduk dengan wajah pucat, memegang tanganku erat. "Sekar, kamu sudah bangun," teriaknya penuh haru. "Apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara serak. "Perampok itu sudah ditangkap. Kamu sangat berani, Sekar." "Ibu, Ibu," dia menyesal, ucapnya. Suaranya penuh haru dan kekhawatiran. Di sudut ruangan, aku melihat ibu mertuaku dengan mata yang penuh air mata. Ibu sangat menyesal, Sekar. Apa yang kamu lakukan untuk ibu? Ibu tidak bisa melupakan itu. Ibu berjanji akan berusaha menerima kamu," katanya. Suaranya bergetar. Mendengar kata-katanya, aku merasakan sesuatu di dalam hatiku. Mungkin, justru dari peristiwa mengerikan ini, sebuah jembatan baru terbuka antara kami. Sebuah harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Bergetar. Setelah kejadian itu, hubungan kami berubah drastis. Ibu mertuaku tak lagi memandangku rendah. Dia mulai menghargai setiap usaha yang kulakukan dan menerima bahwa aku adalah bagian dari keluarga ini. Bukan karena kekayaan, tetapi karena pengorbanan dan ketulusan hati yang telah kutunjukkan. Beberapa minggu kemudian, ibu mertua secara perlahan mulai membukakan diri. Kami sering menghabiskan waktu bersama di dapur, memasak hidangan kesukaan Mas Rizky. Dalam proses itu, kami membangun ikatan yang lebih erat. Suatu hari, ketika kami sedang membuat kue ulang tahun untuk Mas Rizky, ibu mertua tiba-tiba berhenti dan menatapku. "Sekar, ibu tahu ibu tidak pernah bersikap baik padamu. Tapi sekarang, ibu ingin kamu tahu bahwa ibu menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga ini. Terima kasih," ucapnya tulus. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Kehidupan kami kini jauh lebih damai. Mas Rizky dan aku sering menghabiskan waktu bersama, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Keluarga besar Mas Rizky pun mulai beradaptasi dengan kehadiranku. Mereka mengundang kami untuk menghadiri berbagai acara keluarga, dan aku merasa semakin diterima. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin harmonis. Kami merayakan setiap momen kecil, dari ulang tahun Mas Rizky hingga perayaan hari raya, dengan penuh kebahagiaan. Satu persatu, anggota keluarga Mas Rizky pun mulai membuka diri dan menerima kehadiranku dengan hangat. Kini, aku tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga tentang keluarga yang saling mendukung dan menghargai. Dalam pernikahan kami belajar untuk saling melengkapi dan menghormati satu sama lain. Mas Rizky selalu ada untukku, dan aku pun berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik baginya. Meski melalui banyak rintangan, kini aku merasa bahwa aku benar-benar telah menjadi bagian dari keluarga ini, bukan karena status, tetapi karena cinta yang tulus. Kami merayakan kebersamaan,
dan dengan senyuman, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh harapan dan cinta. Dan di dalam hati, aku mengucapkan terima kasih kepada segala ujian yang telah membawaku pada cinta sejati. Kami adalah keluarga, dan kami akan menghadapi segalanya bersama, selamanya.